Transisi demokrasi adalah proses perubahan suatu negara dari sistem pemerintahan yang tidak demokratis seperti otoriter, pemerintahan terpusat menjadi sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Pernahkah kalian bertanya, mengapa suatu negara bisa berubah dari pemerintahan otoriter menjadi lebih demokratis? Perubahan itu tidak terjadi begitu saja. Ada berbagai faktor yang mendorong terjadinya transisi demokrasi. Transisi demokrasi dapat terjadi karena beberapa faktor penting. Faktor pertama adalah krisis ekonomi yang menyebabkan kondisi masyarakat menjadi sulit dan memunculkan ketidakpuasan terhadap pemerintahan. Faktor kedua adalah menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan akibat korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Faktor ketiga adalah munculnya tuntutan masyarakat dan mahasiswa yang menginginkan kebebasan. Selain itu, demonstrasi dan gerakan reformasi juga menjadi pendorong terjadinya perubahan politik. Faktor-faktor tersebut akhirnya mendorong terjadinya transisi demokrasi. Dan penjelasan lebih lanjut bagaimana proses transisi demokrasi di sebuah negara, mari dengarkan podcast berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo. Nah, selamat datang kembali di podcast kami, kelompok 4, yaitu Suara Demokrasi. Nah, hari ini kami akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu proses transisi demokrasi di beberapa negara, dimulai dari negara Indonesia, Malaysia, Bangladesh, bahkan sampai ke Korea Selatan. Dan tentunya pada podcast kali ini saya tidak sendiri, karena sudah hadir pemateri-pemateri hebat kita yang akan menjelaskan bagaimana sih proses transisi demokrasi itu. Dan pemateri pertama itu ada Zamratul Khaira. Halo teman-teman. Pemateri kedua ada Nilam Permatasari. Hai. Pemateri ketiga ada Nel Devitasari. Halo. Dan pemateri terakhir kita yang paling sangat kita tunggu-tunggu yaitu ada Hidayatul Matiza. Yeay. Nah, tanpa berlama-lama nih teman-teman, langsung saja kita membahas bagaimana sih proses transisi demokrasi di setiap negara itu. Dan untuk negara pertama kita akan membahas bagaimana proses transisi demokrasi di negara Indonesia. Dan negara Indonesia ini akan disampaikan oleh pemateri pertama kita yaitu Zamratul Khaira. Terima kasih kepada moderator. Nah, teman-teman, di sini saya ingin sedikit berbagi pengetahuan saya terkait proses transisi demokrasi di Indonesia ini. Nah, proses transisi demokrasi di Indonesia ini dimulai ketika terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997 hingga 1998. Nah, krisis tersebut memunculkan ketidakstabilan dan menimbulkan demonstrasi besar-besaran dari kalangan mahasiswa hingga masyarakat. Nah, akibat tekanan yang kuat dari demonstrasi tersebut, sehingga Presiden Soeharto ini akhirnya mengundurkan diri setelah beliau menjabat selama 3 dekade. Nah, setelah itu pemerintahan ini dialihkan kepada Presiden B.J. Habibie. Pada masa Presiden B.J. Habibie, beliau itu mulai melakukan perubahan untuk bangsa Indonesia ini. Beliau mulai membuka ruang kebebasan untuk berpendapat serta membentuk banyak partai politik. Selain itu, beliau juga melaksanakan pemilu yang lebih demokratis pada tahun 1999. Nah, mungkin itu sedikit pengetahuan yang saya ketahui tentang proses transisi demokrasi di Indonesia ini. Oh, berarti proses transisi demokrasi di Indonesia itu puncaknya itu pada masa B.J. Habibie. Nah, betul sekali di Pak. Puncak transisi demokrasi di Indonesia ini ya pada Presiden B.J. Habibie tersebut. Oh, baik, menarik sekali ya bagaimana perjalanan demokrasi di Indonesia hingga terjadinya suatu perubahan dari demokrasi yang dulunya otoriter dan sekarang sudah mulai demokratis. Nah, tahun 1998 itu juga menjadi titik awal perubahan demokrasi di Indonesia. Iya. Bukankah begitu? Iya, betul. Nah, sekarang mari kita dengar bagaimana proses transisi demokrasi di negara Malaysia. Apakah prosesnya seperti Indonesia atau bahkan lebih baik dari Indonesia? Oke, baik teman-teman semuanya. Di sini saya akan membahas tentang proses transisi demokrasi di negara tetangga kita, itu negara Malaysia. Proses transisi di negara Malaysia ini itu
berlangsung tidak begitu saja, melainkan ada tahapan-tahapannya tertentu. Dimulai dari kenaikan atau kenaikan pendidikan, ekonomi, dan media sosial di negara tetangga kita tersebut, yaitu Malaysia. Nah, ditambah lagi adanya partai oposisi yang dimana partai tersebut itu adanya kenaikan yang membuat masyarakat Malaysia itu lebih kritis terhadap pemilu dan lebih berkembang. Ya, berkembang. Berarti masyarakat ini antusias ya? Iya, benar sekali. Nah, ditambah lagi puncaknya itu pada 2018 ketika partai oposisi ini memenangkan atau menggantikan posisi partai negara sebelumnya. Oh, berarti di negara Malaysia ini sebelumnya itu rakyatnya itu belum terlalu peduli, Iya. belum antusias dengan iya. politik, Ya, dengan politik. tidak kalah menarik ya Iya. dengan bagaimana proses transisi demokrasi di negara Indonesia dan begitu juga dengan Malaysia. Keduanya sangat-sangat menarik. Nah, selanjutnya kita juga penasaran nih bagaimana juga perjalanan transisi demokrasi di negara Bangladesh. Karena negara Bangladesh itu juga cukup terkenal dengan Iya. politiknya. Nah, tanpa berlama-lama, boleh dong kita mendengar bagaimana pendapat dari pemateri kita. Baik, teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan pengetahuan mengenai bagaimana proses transisi demokrasi di Bangladesh ini. Nah, jadi proses transisi demokrasi di Bangladesh ini dimulai setelah negara Bangladesh itu merdeka dari Pakistan, yaitu pada tahun 1971. Nah, jadi pada tahun 1972 ini Bangladesh mulai menerapkan sistem demokrasi parlementer. Tetapi pada tahun 1975 terjadinya kudeta militer yang membuat negara Bangladesh ini demokrasinya melemah. Nah, pada tahun 1990-an gerakan masyarakat ini kembali mendorong Bangladesh untuk menuju sistem demokrasi dan pelaksanaan pemilu yang lebih demokratis lagi. Oh, ternyata perjalanan demokrasi di negara Bangladesh itu juga penuh tantangan ya. Iya, Dan juga yang dilewatinya dari banyak berapa tadi 1971 hingga bertahap dan tak kalah menarik dari negara-negara sebelumnya. Nah, negara keempat kita juga akan membahas bagaimana proses transisi demokrasi di negara Korea Selatan, karena Korea Selatan kan sekarang lagi maju-majunya negaranya kan. Ya, benar. Boleh dong kita mendengar bagaimana pendapat dari pemateri keempat kita. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas terkait transisi demokrasi yang terjadi di Korea Selatan. Nah teman-teman, pada proses transisi demokrasi di Korea Selatan ini dimulai dari perlawanan masyarakat terhadap pemerintahan militer yang otoriter. Nah, pada transisi demokrasi di Korea Selatan ini, tragedi Gwangju yang terjadi pada tahun 1970 dan demonstrasi besar yang terjadi pada tahun 1987 membuat rakyat itu menuntut untuk demokrasi dan pemilu langsung. Nah, pada akhirnya pemerintahan ini menerima tuntutan tersebut dan Korea Selatan mulai menjadi negara yang demokrasi secara modern. Mungkin sekian. Luar biasa sekali ya perjuangan masyarakat Korea Selatan dalam memperjuangkan demokrasinya, karena ia menuntut untuk bisa bersuara dalam proses demokrasi. Dan hampir sama juga dengan Indonesia. Indonesia kan berawal dari otoriter juga. Iya. Sebenarnya hampir mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Jadi dari pembahasan 4 negara kita tadi tuh, kita dapat melihat bahwa setiap negara itu memiliki proses transisi demokrasi yang berbeda-beda. Ada yang dipengaruhi dari krisis ekonomi, gerakan mahasiswa, kekuatan masyarakat, hingga demonstrasi besar-besaran. Namun, walaupun perjalanan demokrasi atau perubahan demokrasi di setiap negara itu berbeda, tetapi tujuannya tetap sama, yaitu menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis, yang lebih bebas, dan tidak otoriter lagi. Terima kasih banyak nih kepada pemateri-pemateri kita karena telah menyempatkan waktu agar kita pada podcast ini dapat berbincang-bincang santai, dapat membahas materi yang sangat menarik, yaitu proses transisi demokrasi di beberapa negara, supaya kita bisa dapat mengetahui kan bahwa proses transisi di negara lain itu juga menarik, dan kita tidak hanya tahu proses transisi demokrasi di Indonesia saja. Oke guys, mungkin sampai di sini saja podcast kami pada kali ini. Kami pamit undur diri.